tinggal dekat dengan kami. Kami sadar kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami sadar kami tidak bisa hidup sendiri. Karena itu Tuhan, kami butuh hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami, bersama dengan kami, menuntun kami untuk lebih dalam lagi mengerti dan menghidupi panggilan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang istimewa bagi kami untuk boleh duduk di bawah kaki salib-Mu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang empunya firman ini menolong kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami dengan jelas, dengan benar apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Sehingga ketika benih firman Tuhan ini ditaburkan di dalam hati kami, boleh ditaburkan di hati kami yang paling subur, boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Pimpin kami semua ya Bapa, baik hamba yang menyampaikan, kami semua yang mendengarkan. Kami rindu Tuhan bersabda kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dan saya sungguh sangat senang dan terberkati untuk kesempatan ini boleh berbagi kebenaran firman Tuhan dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini dengan tema yang sangat penting, tema yang menjadi pergumulan kita dan juga menjadi nafas kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu berdoa di tengah pergumulan. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. Jikalau Bapak Ibu sudah mendapat, saya akan membaca bagi kita sekalian bagian ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema doa Paulus. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan untuk firman Tuhan ini. Ini ayat yang begitu indah. Dan kita akan banyak belajar dari ayat ini tentang sebuah tema, yaitu berdoa di tengah pergumulan. Saudaraku yang terkasih, siapakah di antara kita yang tidak pernah menghadapi atau mengalami yang namanya pergumulan? Tentunya setiap kita punya pergumulan, bahkan setiap kita punya masalah dan tantangan masing-masing. Dan apakah kita juga pernah berada di dalam titik terendah di dalam hidup kita? Maksudnya ketika pergumulan itu seakan-akan menekan dari segala sisi. Masalah keluarga kita, masalah belum selesai, kita masuk dalam masalah yang berikut, yaitu masalah keuangan. Masalah keuangan yang sulit, muncul lagi masalah baru, yaitu masalah kesehatan yang semakin buruk. Belum masalah kesehatan kita selesai, muncul lagi. Kita di dalam pelayanan, kita merasa pelayanan ini terasa berat. Sehingga akhirnya kita bertanya, di mana Tuhan? Tuhan di mana? Apakah Tuhan benar-benar peduli
Mengapa ketika saya mengikuti Yesus, kehidupan saya tidak semakin baik dan bebas dari masalah. Malah semakin saya mengikuti Yesus, mengenal Yesus, semakin masalah itu datang dalam kehidupan saya. Bahkan semakin lengkaplah masalah itu. Dan sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan yaitu berdoa. Kita belajar dari dalam Alkitab, kita diajarkan untuk berdoa di dalam segala pergumulan kita. Ada begitu banyak ayat yang mengajarkan kita tentang hal itu. Tetapi mari Bapak Ibu kita, kalau refleksi diri kita, kita jujur dengan diri kita. Berapa kali ketika kita berdoa, kita merasa doa kita itu tidak berarti. Berapa kali ketika kita berdoa, kita merasa kayak doa kita itu sia-sia, kosong. Seolah-olah kita berlutut dengan hati yang kosong dan kata-kata kita itu seolah-olah hanya melayang di udara. Tidak sampai kepada takhta Allah. Sehingga kita merasa sia-sia kita berdoa. Doa itu adalah ritual yang kosong. Tapi Bapak Ibu dengarkanlah ini. Doa itu bukan sekedar ritual kosong. Bagi orang percaya doa itu bukanlah suatu hal yang sia-sia. Doa bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan tanpa makna. Doa adalah kehidupan. Dan doa adalah nafas iman kita. Itulah sebabnya ketika kita tidak berdoa, itu sebenarnya sedang menunjukkan kematian rohani kita. Ketika kita tidak berdoa, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita sesungguhnya tidak benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus tahu hal ini dengan jelas Bapak Ibu. Di dalam perikop yang telah kita baca bersama di dalam ayat 14 hingga ayat 21, kita melihat di sini, Paulus tidak menulis tentang teori doa. Paulus tidak menulis tentang apa itu doa. Paulus juga tidak mengajarkan sebuah konsep akademis yang akan diajarkan kepada jemaat Efesus, tidak. Tetapi di dalam perikop ini kita melihat Paulus sedang berdoa. Dia berdoa, Bapak Ibu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia berdoa saat dia berada di dalam penjara. Bapak Ibu, ketika kita ditangkap, kita berada di penjara, tentu seringkali yang kita pikirkan adalah diri kita, bukan? Kalau kita mengunjungi lapas, mengunjungi bagian tempat pelayanan masyarakat, kita mengunjungi mereka yang ditahan oleh karena pelanggaran mereka, seringkali kita mendengar bahan doa mereka, pergumulan mereka adalah tentang diri mereka. Bapak Pendeta tolong doakan agar saya bisa lepas dari masa hukuman ini, agar saya bisa keluar dari tempat ini. Itu yang seringkali dipikirkan oleh orang-orang yang ada di dalam penjara. Tetapi bayangkan Bapak Ibu, Paulus meskipun dia berada di dalam penjara, bukan tempat yang nyaman, bukan tempat dalam keadaan yang tenang, dalam penderitaan, tapi Paulus berdoa. Sehingga pertanyaannya buat kita ialah apa yang membuat Paulus begitu yakin bahwa doa itu berkuasa. Bagaimana mungkin seorang yang di penjara tidak memikirkan dirinya sendiri, malahan memikirkan orang lain. Bagaimana mungkin seorang yang ada di dalam penjara berdoa dengan penuh iman, bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan orang banyak. Karena itu Bapak Ibu, kita akan melihat kebenaran yang luar biasa ini. Kita akan belajar perikop ini yang akan mengubah cara kita berdoa. Dan jikalau mungkin saat ini, hingga saat ini, kita pernah meragukan kekuatan doa, kita pernah meragukan kuasa doa, dan kita pernah bertanya-tanya apakah Allah mendengar doa saya, maka sesungguhnya firman Tuhan ini adalah untuk kita semua. Karena itu Bapak Ibu, mari kita gali dan temukan bagaimana doa ini dapat menjadi kekuatan bagi kita yang menopang kita di tengah pergumulan hidup kita. Yang pertama, doa itu berakar dalam hubungan yang hidup dengan Allah. Di ayat 14 hingga ayat yang ke-15 kita melihat Paulus memulai doanya dengan sebuah tindakan yang luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan dia bersujud kepada siapa? Kepada Bapa. Bahkan dikatakan Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa. Paulus tidak berdoa kepada sosok yang jauh. Paulus tidak berdoa kepada sosok yang tidak terjangkau. Tapi dia berdoa kepada Bapa. Di rumah kita, anak-anak kita,
pasti memanggil kita papa atau memanggil kita mama. Mengapa mereka tidak memanggil nama kita? Mereka memanggil sebutan papa dan mama. Karena sebutan papa dan mama itu adalah sebutan yang intim, sebutan yang dekat, sebutan yang akrab, sebutan yang mereka tahu ketika mereka panggil papa, papanya itu kenal siapa anaknya ini. Papanya tahu siapa nama anaknya ini. Papanya tahu apa yang terbaik buat anaknya ini. Paulus memanggil Allah Papa, Bapa, Abba. Ini adalah panggilan yang luar biasa. Panggilan yang membedakan doa orang Kristen dengan doa agama-agama lain. Bapak Ibu, kita tidak berdoa kepada Allah yang tidak kita kenal. Kita tidak berdoa dengan merayu Allah kita supaya Allah kita itu tertarik dengan perkataan dan doa kita. Kita tidak juga mengupayakan menyiksa diri kita supaya Allah mendengar apa yang kita sampaikan. Allah kita tidak seperti itu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mendengar seruan kita dan juga Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Dia adalah Bapa kita. Dia mengenal kita dan dia berdaulat atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak berdoa kepada Allah yang pasif. Kita tidak berdoa kepada Allah yang tidur. Kita berdoa kepada Allah yang 24 jam tidak pernah terlelap untuk memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang peduli. Dia adalah Bapa yang memerintah atas segalanya. Dia adalah Bapa yang memegang hidup kita di tangannya. Bayangkan Bapak Ibu, ada seorang anak kecil yang ketika diajak jalan ke sebuah pasar, kemudian terlepas dengan orang tuanya. Apa yang dia rasakan ketakutan. Dia mencari ayahnya, tubuhnya gemetar, bahkan bibirnya juga mulai bergetar. Dia ketakutan. Tetapi ketika dia melihat sosok ayahnya dari jauh, apa yang dia lakukan? Dia panggil, Papa, Papa. Karena dia tahu orang yang dia panggil Papa itu mengenal dirinya dan dia berlari ke pelukan ayahnya itu. Bapak Ibu, inilah doa. Kita tidak berseru kepada Allah yang jauh dan Allah yang tidak peduli. Kita berseru kepada Allah yang mengenal kita. Bapa yang tahu nama kita. Bapa yang selalu siap untuk mendengarkan seruan anak-anaknya. Bahkan Paulus berkata, semua turunan di surga dan di bumi menerima nama darinya. Artinya apa Bapak Ibu? Segala sesuatu berada di bawah otoritas Allah kita. Segala sesuatu berada di atas otoritas, di bawah otoritas Allah kita. Dan kita berbicara kepada Allah Bapa, Raja di atas segala raja, yang juga mengasihi kita secara pribadi. Hal yang kedua Bapak Ibu, bagaimana doa ini bisa menguatkan kita di tengah pergumulan. Yang kedua, kita melihat di ayat 16 hingga ayat 17a. Dikatakan, doa itu menguatkan manusia batiniah kita oleh Roh Kudus. Ini hal yang luar biasa. Mengapa hal ini luar biasa Bapak Ibu? Karena Paulus mengatakan bahwa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu oleh kuasanya, oleh rohnya di dalam batinmu. Bapak Ibu, ini hal yang menarik. Karena Paulus pertama-tama tidak berdoa supaya situasi berubah. Dia tahu jemaat Efesus sedang menghadapi suatu kesukaran besar. Dia tahu jemaat di Efesus ini sedang menghadapi masalah oleh karena pengajaran guru-guru palsu, oleh karena intimidasi dari orang-orang yang tidak senang dengan kekristenan. Dan Paulus luar biasa dalam bagian ini, dia tidak berdoa supaya situasi jemaat Efesus itu berubah. Tidak. Dia juga tidak meminta agar jemaat Efesus dibebaskan dari penderitaan atau mendapatkan hidup yang lebih nyaman. Tidak. Paulus berdoa supaya mereka dikuatkan dalam batin mereka. Ini hal yang luar biasa. Mengapa Paulus berdoa seperti ini? Bukan lepas dari masalah, tetapi supaya Tuhan menguatkan hati mereka. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, kekuatan sejati bukanlah soal berbicara tentang keadaan di luar kita. Keadaan itu bisa silih berganti, datang dan pergi. Tetapi hal yang paling penting ialah apa? Ialah ketika Tuhan melakukan sesuatu di dalam hati kita.
Ini jauh lebih penting bagi Paulus. Karena Paulus tahu badai kehidupan itu bisa berganti, tetapi jikalau manusia batiniah dikuatkan oleh Roh Kudus, maka apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, itu tidak akan membuat dia gentar, lemah, atau kurang percaya kepada Tuhan. Malah sebaiknya semakin menguatkan dia bergantung kepada Tuhan. Beberapa hari ini kita tahu Makassar hujan deras, Bapak Ibu. Dan kita lihat, dengar ada pohon yang tumbang di mana-mana. Apa yang membuat pohon-pohon yang lain tetap berdiri kokoh, Bapak Ibu? Bukan karena daunnya yang banyak, bukan juga karena rantingnya yang banyak, tetapi yang membuat sebuah pohon itu tetap berdiri tegar di tengah badai yang luar biasa adalah karena akarnya menopang dengan kuat. Akar yang tidak kelihatan, akar yang tertanam di dalam tanah, tetapi akar itulah yang membuat pohon itu tetap berdiri sekalipun ada begitu banyak badai rintangan yang terjadi di sekitarnya. Dan inilah gambaran yang ingin disampaikan oleh Paulus bagi kita. Dia tidak berdoa supaya badai hidup itu berhenti, tantangan itu pergi, tidak. Tetapi dia berdoa agar jemaat Efesus dan kita semua Bapak Ibu memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, berapa kali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong hilangkan masalah ini. Tuhan, saya sudah tidak tahan lagi dengan masalah ini, tolong angkat ini. Bahkan kita tengking dalam nama Yesus, biasanya seperti itu ya. Sakit penyakit ini kita doakan, kita minta Tuhan angkat. Saya sudah tidak tahan Bapak Ibu. Itu yang seringkali kita alami dan saya pun seringkali juga demikian Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mungkin akan menjawab seperti ini. Anakku, saya tidak akan mengambil badai ini. Saya tidak akan mengambil masalah ini. Tetapi saya akan menguatkanmu untuk menghadapinya. Saya ingat doanya Paulus. Paulus itu mengalami duri di dalam daging. Dia berdoa 3 kali, Tuhan angkat duri ini dalam daging saya. Tuhan angkat. Karena dia merasa ini pergumulan yang besar yang harus diangkat daripada dia. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan tidak menjawab seperti yang Paulus minta. Tetapi Tuhan katakan, sudah cukup kasih karuniaku bagimu. Biarlah di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ada kalanya Bapak Ibu Tuhan menjawab tidak seperti yang kita minta. Karena Tuhan tahu apa yang lebih baik bagi kehidupan kita dibandingkan permintaan kita. Karena itu dalam bagian ini Paulus meminta supaya Tuhan menguatkan hati jemaat di Efesus. Karena Bapak Ibu, jikalau kita hanya ingin hidup nyaman, sesungguhnya kita tidak butuh Tuhan. Saudara ingin hidup nyaman, saudara hanya perlu bekerja keras. Saudara tidak butuh Tuhan. Tetapi jikalau saudara ingin hidup kuat di dalam Tuhan, tidak ada cara lain. Saudara butuh Tuhan di dalam hidup saudara. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, banyak orang yang kelihatan sukses di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Tidak perlu kita iri dengan mereka. Karena tantangan sebenarnya bukanlah soal keadaan kita yang melimpah dengan segala yang kita perlukan. Tapi tantangan yang sebenarnya, masalah sebenarnya ialah bagaimana kita bisa tetap kuat di tengah setiap masalah tantangan yang ada. Bahkan di dalam masalah itu kita bisa mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Hal yang berikut Bapak Ibu yang ketiga. Apa yang membuat doa ini bisa menolong kita di dalam pergumulan kita? Yang ketiga di ayat 17b hingga ayat 19. Doa membawa kita kepada kedalaman kasih Kristus. Lihat bagaimana Paulus melanjutkan doanya. Dia katakan, dia berdoa agar kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu, wow ini hal yang luar biasa. Paulus tahu apa yang paling dibutuhkan oleh jemaat Efesus. Paulus tahu yang paling kita butuhkan sebagai jemaat Tuhan bukan sekedar solusi atas masalah kita. Tetapi pengalaman akan kasih Kristus. Itu yang paling penting. Setiap kita pasti punya pengalaman Bapak Ibu. Setiap kita punya cerita. Tetapi apakah di dalam cerita kita ada kisah tentang bagaimana kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita?
Semua orang bisa bercerita, tapi belum tentu semua orang bisa bercerita tentang kasih Tuhan. Dan ini hal yang paling penting, hal yang paling inti, yang sering kali kita sebagai orang percaya lewatkan ketika kita menghadapi masalah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Yaitu kita melewatkan pengalaman akan kasih Kristus. Kata-kata ini luar biasa Bapak Ibu. Paulus katakan lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Dan ini bukan sekedar teori. Dia bukan sekedar mengucapkan supaya memperindah sastra atau tulisan dari kitab ini. Tidak. Tapi Paulus ingin kita mengalami kasih ini. Mengalami kasih yang begitu luas. Sehingga ini mencakup semua bangsa Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu begitu luas bagi kita. Buktinya apa Bapak Ibu? Kasihnya tidak terbatas hanya kepada bangsa Israel. Tapi kasih ini juga bagi kita bangsa yang non-Israel. Orang Indonesia yang tinggal di Makassar. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar ini. Dan kasih yang begitu besar ini, yang begitu panjang ini juga melampaui waktu Bapak Ibu. Dulu kasih ini dinyatakan kepada bangsa Israel 2000-3000 tahun yang lalu. Tapi kasih yang sama ini melampaui waktu sehingga juga menjangkau kita yang hidup di tahun ini. Dan dikatakan kasih ini begitu tinggi sehingga kasih ini bisa membawa kita memberikan pengharapan bahwa kita kelak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kasih yang luar biasa. Dan kasih yang begitu dalam. Artinya apa Bapak Ibu? Kasih ini menjangkau kita bahkan di titik terendah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jikalau kita benar-benar mengalami kasih Kristus ini, maka pergumulan kita tidak akan lagi menakutkan. Jikalau kita tahu Tuhan mengasihi kita begitu luas, begitu panjang, begitu tinggi, dan begitu dalam, maka kita tidak akan mudah menyerah apapun masalah yang akan kita hadapi. Karena apa? Karena kita tahu dalam segala hal kita dikasihi. Amin. Dalam segala hal kita dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang anak kecil Bapak Ibu, dia bertanya kepada papanya, "Papa, seberapa besar sebenarnya laut itu?" Ya. Kemudian papanya bilang, "Nak, coba pergi ke pantai itu, ambil ember ini dan isi ember ini dengan air laut." Kemudian anaknya pergi membawa embernya ke pantai, isi dengan air laut, kemudian kembali kepada papanya dan bilang, "Pah, ini lautnya." Kemudian papanya tersenyum dan berkata kepada anaknya, "Nak, tahukah anak bahwa ini hanya setetes dari luasnya samudra yang ada ini. Ini hanya setetes dari besarnya lautan yang ada di depan kita ini." Apa artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan? Artinya inilah gambaran kasih Kristus bagi kita. Kita seringkali berpikir bahwa kita telah memahami kasih Tuhan. Tapi sebenarnya kita baru mengambil setetes dari samudra kasihnya yang tidak terbatas. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan, kita bersyukur untuk penebusan, pengampunan, dan karya salib Tuhan bagi kita. Tetapi yang kita rasakan saat ini itu barulah setetes dari besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, ketika Paulus mengatakan ini kepada kita, sesungguhnya ini mengajarkan kepada kita kasih Kristus begitu luas, begitu lebar. Sehingga jikalau kita sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus, maka tidak ada pergumulan yang bisa membuat kita terpisah dari kasih-Nya. Ada seorang yang pernah mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Jika kasih Kristus itu begitu luas, mengapa kita berpikir bahwa dosa kita begitu besar untuk diampuni? Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Jikalau kasih Kristus begitu panjang, mengapa seringkali kita takut bahwa kasih-Nya akan berhenti suatu hari nanti? Seringkali kan kita ketakutan. Tuhan, saya buat dosa. Betul Engkau buat dosa anakku. Saya mau bertobat, tapi apakah Tuhan masih mau menerima saya? Saya jatuh bangun. Tuhan, saya sudah tidak tahan. Tuhan ampuni saya. Dan seringkali iblis memakai celah itu untuk membawa kita bukan semakin dekat kepada Tuhan, tapi semakin jauh daripada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, banyak anak muda yang lari dari gereja karena mereka merasa hidup mereka itu tidak layak untuk masuk ke dalam gereja. Mereka merasa bahwa gereja itu kumpulan orang-orang yang suci, kudus, yang tidak mau menerima keberadaan mereka. Sehingga akhirnya iblis semakin memantapkan pikiran itu
dan membuat mereka semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Akhirnya terhilang dari persekutuan dan terhilang dari pandangan kita. Tetapi Bapak Ibu, faktanya ialah kasih Tuhan begitu panjang sehingga dia bisa menjangkau orang-orang yang terhilang dan memberikan mereka anugerahnya untuk kembali. Jikalau kasih Kristus begitu tinggi, mengapa kita meragukan bahwa dia bisa mengangkat kita dari kehancuran? Bapak Ibu, Tuhan bisa mengangkat kita dari kehancuran hidup kita. Masa lalu kita adalah masa lalu kita. Tapi masa lalu sekarang ini, masa sekarang ini adalah masa kita bersama dengan Tuhan. Dia bisa memulihkan kehidupan kita. Dan itu janjinya bagi kita. Seorang perempuan yang berzina bisa dipulihkan Tuhan. Seorang pelacur bisa dipulihkan Tuhan. Seorang pemungut cukai bisa dipulihkan Tuhan. Seorang pembunuh bisa dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang siapakah kita di hadapan Tuhan? Apakah ada hal yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan hidup kita? Jawabannya tidak. Jikalau kasih Kristus begitu dalam, mengapa kita berpikir bahwa dia tidak bisa menjangkau kita bahkan di titik terendah kita? Bapak Ibu, dia ada di sana, dia hadir di sana, dan dia bisa menjangkau kita. Sejauh apapun, sedalam apapun kita telah jatuh, dia bisa membawa kita untuk naik. Inilah kasih Tuhan yang begitu luas, begitu besar. Hal yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana doa itu bisa menolong kita, menuntun kita di tengah pergumulan kita. Ketika kita melihat bahwa doa itu berujung pada kemuliaan Allah. Di ayat yang ke-20, Paulus menutup doanya dengan sebuah deklarasi yang luar biasa. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu perhatikan bagian ini. Paulus tidak hanya berdoa dan berharap, tapi Paulus beriman kepada Tuhan. Apa artinya iman dalam bagian ini? Iman artinya dia percaya bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Ketika kita hanya bisa memikirkan satu masalah ini, Tuhan bisa memikirkan jauh daripada satu masalah yang pernah kita pikirkan dan kita sampaikan kepada Tuhan. Dia tahu itu dan dia sanggup melakukan semuanya. Bahkan dikatakan bahwa dia dapat melakukan dari apa yang kita doakan atau pikirkan jauh lebih banyak. Dan inilah titik puncak doa Kristen Bapak Ibu. Titik puncaknya ialah ketika kita melihat doa itu bukanlah tentang memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi doa adalah tentang percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang terbaik menurut kebijaksanaannya yang sempurna. Inilah doa yang sebenarnya Bapak Ibu. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita berdoa. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik, lebih baik daripada kehendak kita. Karena kita baru memikirkan satu langkah, Tuhan sudah memikirkan beribu-ribu langkah ke depan. Inilah kebaikan Tuhan yang seringkali kita sulit untuk pahami Bapak Ibu. Sehingga ketika kita berdoa di tengah pergumulan, kita harus menutupnya dengan iman. Bahwa bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sekarang sedang bekerja. Dan dia akan bertindak dengan cara yang melampaui pengertian kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana doa di tengah pergumulan ini menguatkan kita? Jawabannya sederhana. Berdoalah dengan iman. Saya akan mengakhiri ini dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, berdoa di tengah pergumulan, minggu lalu, pulang gereja, pulang kebaktian, saya merasa perasaan saya tidak enak. Saya merasa ini tidak seperti hari-hari biasanya. Biasanya pulang gereja, ketemu jemaat, sukacita. Ya, kita bisa berjumpa, cerita dengan jemaat, dengar mereka punya perkembangan, pertumbuhan, dan sebagainya. Tapi hari itu pas pulang, saya rasa ada suatu hal yang sepertinya membuat saya tidak tenang. Malamnya saya telepon orang tua saya, mama saya. Ternyata mama saya juga merasakan perasaan yang tidak enak. 2 hari kemudian baru mama saya berani cerita. Ternyata mama saya itu mengalami mimpi
Kemudian mimpinya ini, dia melihat ada salah satu anggota keluarga kami itu yang meninggal ya. Ya namanya orang tua ya Bapak Ibu. Pasti mereka tuh, wah kok dapat mimpi seperti itu dan itu teringat jelas. Pasti mereka pikir ini pasti ada sesuatu nanti terjadi. Dan itu diceritakan setelah 2 hari kemudian, opa saya atau kakek kandung saya, saudara kandungnya itu meninggal dunia. Wah kami turut bersedih, berduka. Karena orang tua saya, keluarga saya semuanya di Jayapura, saya di Makassar. Kami tidak bisa pergi ke sana dan biaya tiket begitu mahal Bapak Ibu. Ke Papua sekarang itu 2 juta lebih, hampir 3 juta. Dan kalau pulang pergi, wah itu hampir menghabiskan 5-6 juta. Dan saya berpikir, wah ini dana yang besar sekali. Mungkin kami bisa sumbang saja beberapa yang bisa kami sumbangkan untuk bantu keluarga di sana menyelesaikan acara penghiburan dan pemakaman dan sebagainya. Kami sedih, berduka pada hari itu Bapak Ibu. Tetapi tidak berhenti duka cita kami. Besoknya hari Rabu kemarin, saya dihubungi bahwa orang tua saya, bapak saya sedang dirawat di rumah sakit di Jakarta. Karena apa? Karena tangan sebelah kirinya ini kena infeksi kulit, kena virus. Saya bingung virus apa. Ketika kami video call, saya lihat, wah wajah muka bapak saya itu sudah pucat sekali, tidak bisa berbicara dengan jelas. Dia memperlihatkan tangannya, dia tidak bisa angkat tangannya karena bengkak sekali, seperti kena siraman air keras atau kena siraman air panas. Begitu hitam, begitu gelap, sehingga akhirnya ada gelembung-gelembung yang berisi air. Dan itu menyebar sampai ke seluruh area sebelah kiri tangannya. Saya tanya, Pak, kenapa bisa seperti itu? Ada yang bilang mungkin salah makan. Karena bapak saya ke Jakarta itu karena ikut kegiatan, ada kegiatan pertemuan di sana. Tapi yang jadi masalah kalau bapak saya salah makan di pertemuan itu, pertanyaannya mengapa hanya bapak saya yang kena? Kenapa peserta yang lain tidak kena? Padahal makanan yang mereka makan adalah makanan yang sama. Lalu anehnya Bapak Ibu, yang kena itu hanya sebelah kiri. Kalau alergi makanan biasanya kan semua badan itu kena bentol-bentol, gatal-gatal. Tapi ini hanya sebelah kiri dan tangan ini seperti terbakar. Bagaimana bisa infeksi makanan atau mungkin alergi makanan bisa mengakibatkan luka yang begitu serius seperti ini? Namanya kami tinggal di timur Bapak Ibu, adik saya mulai berpikir, oh ini jangan-jangan karena bapak saya ini ada yang tidak suka. Karena kebetulan bapak saya ini baru dilantik jadi ketua Dewan Guru Besar untuk karate di Papua Tengah. Dan mungkin ada orang yang tidak senang, akhirnya menggunakan kuasa gelap untuk menyerang orang tua saya ini. Nah kami tidak mau mendengar hal itu, tidak mau percaya sepenuhnya ya. Tapi kami mau bergantung kepada Tuhan. Tapi apakah kuasa gelap itu nyata? Kuasa gelap itu nyata Bapak Ibu. Tetapi kami berdoa kepada Tuhan. Pada saat itu saya telepon bapak saya berdoa, Tuhan tolong bapak saya. Saya ada pelayanan minggu ini, saya tidak bisa langsung ke sana. Dan juga saya ingat mama saya masih kerja di Jayapura, adik saya juga kerja. Cuma adik saya yang bungsu saja yang ada di Manado, yang mungkin sedang bisa ada waktu untuk mengunjungi. Dan Bapak Ibu ini hal yang sulit bagi kami. Tidak ada kenalan kami. Keluarga kami yang kami kenal dekat di Jakarta tidak ada. Saya cuma berdoa, Tuhan siapa yang bisa kami hubungi supaya bisa bantu doakan. Akhirnya saya teringat ada teman-teman saya dari Amanat Agung di sana. Mereka kebetulan sedang menyusun tugas akhir. Saya minta tolong kepada mereka, teman kalau bisa datang kunjungi dan doakan orang tua saya di rumah sakit ini dan lantai ini. Puji Tuhan mereka bersedia. Dan inilah indahnya saudara di dalam Tuhan Bapak Ibu. Ketika pun mereka tidak saudara dengan kita, tetapi mereka bersedia untuk menopang dalam doa. Mereka datang. Dan saya ingat ada hamba Tuhan, siapa yang di Jakarta yang bisa bantu doakan. Saya cari nomornya Bapak Ibu, akhirnya dikirim satu nomor, saya tidak kenal orang itu, tapi saya beranikan diri, saya bilang, Bapak minta izin, tolong kunjungi orang tua saya untuk didoakan. Akhirnya Bapak Pendeta ini bersedia untuk datang dan kunjungi hari Sabtu kemarin. Bapak Ibu ketika kami berdoa sama-sama, kami melihat ada perubahan yang luar biasa. Bahkan mama saya itu sempat putus asa, sempat bilang, Rio, kalau misalnya orang tua papa ini dipanggil Tuhan, harus siap. Bapak Ibu, saya siap-siap kalau memang itu adalah kehendak Tuhan. Tapi yang jadi masalah selanjutnya, mama saya sampai sampaikan semua kekhawatirannya dia. Bagaimana caranya nanti dari Jakarta bawa jenazahnya kalau andai kata Tuhan panggil ke Papua. Itu ratusan juta Bapak Ibu. Belum lagi kalau misalnya kita memutuskan untuk dikuburkan di Jakarta, pasti keluarga laki-laki atau keluarga ayah saya itu pasti marah besar dan mempersalahkan keluarga kami dan lain sebagainya. Kami khawatir Bapak Ibu. Tapi saya bilang, Mak, kita berdoa saja. Kita tahu yang terbaik dari Tuhan.
minta dukungan teman, doa, dan sebagainya. Puji Tuhan Bapak Ibu, wajah Bapak saya yang dulunya pucat pasi, itu sekarang sudah mulai sedikit cerah. Bagian tangan kirinya itu memang bengkak, tapi sudah mulai berangsur-angsur pulih, tapi belum pulih secara sempurna. Tapi ini memberikan kekuatan di dalam hati kami. Kami minta hamba Tuhan untuk minta doakan karena apa? Karena kami berpikir mungkin Bapak saya ini belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena dia adalah seorang Katolik dan dia mungkin tidak terlalu berpikir harus menerima Yesus. Jadi saya minta teman-teman saya untuk tolong layani Bapak saya untuk terima Yesus, Bapak Ibu. Itulah luar biasanya saudara di dalam Tuhan. Dan apa yang saya mau ajarkan buat kita Bapak Ibu melalui kesaksian ini, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tahu kita berbicara kepada Bapa yang mengenal kita. Kita tahu kita berbicara kepada Bapa yang memiliki otoritas atas semuanya ini. Dan Bapa yang berotoritas ini memakai banyak cara untuk menolong kita. Bahkan lebih daripada itu, meskipun keadaan kita tidak berubah, tapi kita percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam hati kita, di dalam diri kita. Terutama Tuhan mengubah kita. Dan yang ketiga, doa ini membawa kita ke dalam pengalaman yang indah dan dalam tentang kasih Tuhan. Saya melihat kasih Tuhan begitu nyata Bapak Ibu. Kasih di dalam Kristus, kasih di dalam saudara, sesama percaya, dan kasih di dalam persekutuan ini begitu indah. Saya melihat Tuhan bekerja luar biasa hingga saat ini. Dan yang terakhir, kita beriman bahwa Allah mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Mungkin kita hanya memikirkan kesembuhan dari seseorang, dari diri kita. Tapi Tuhan melakukan jauh melampaui kesembuhan itu. Tuhan memulihkan hati kita yang terluka. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita semua, mengencourage kita semua, mari kita berdoa bukan hanya karena itu adalah sebuah kebiasaan kita berdoa setiap hari, setiap minggu. Tapi mari kita berdoa karena kita percaya doa itu nyata. Amin. Doa itu nyata. Bayangkan seorang anak yang lompat dari atas meja kepada papanya. Dia melompat dengan berani. Kenapa? Karena dia tahu ayahnya ini bisa menangkap dia. Dan itulah iman di dalam doa Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, kita sedang melompat ke dalam tangan Allah. Kita percaya bahwa dia cukup kuat untuk menangkap kita. Kita percaya bahwa dia cukup baik untuk mengasihi kita. Dan kita percaya dia cukup bijak untuk memberi yang terbaik bagi kita. Karena itu Bapak Ibu mari kita berdoa dengan iman. Berdoa dengan keberanian. Berdoa dengan keyakinan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang mendengar. Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang Kau singkapkan dan nyatakan bagi kami semua melalui hamba-Mu Paulus. Kami sadar kami orang yang lemah, kami orang yang kurang percaya, kami orang yang kadang-kala hanya memikirkan diri kami sendiri, bahkan kami hanya memikirkan situasi kami, tapi kami tidak memikirkan apa yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kami dalam rencana-Mu. Karena itu Tuhan tolong kami, bentuk kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang terus berharap dan percaya kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan sedang bekerja dan akan bekerja untuk melakukan sesuatu dalam hidup kami jauh melampaui apa yang kami pikirkan dan bayangkan. Pimpin kami semua, tuntunlah kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin.